Apa jadinya kalau hukum cuma jadi mainan orang kaya dan keadilan bisa dibeli pakai uang suap? Di film ini kalian bakal lihat gimana seorang jaksa harus berjuang sendirian melawan sistem yang busuk demi membersihkan nama baiknya dan mengungkap skandal perbankan terbesar sepanjang sejarah. Film ini bakal bikin kalian emosi sekaligus mikir sejauh mana manusia bisa tega demi harta triliunan rupiah. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan kejatuhan dari bank ternama di Korea Selatan, yaitu Bank Cahaya, yang akhirnya akan diselamatkan dengan cara bailout atau mendapat bantuan finansial dari pihak asing. Bank Cahaya pun tentu akan dijual, tapi dalam prosesnya terjadi banyak kejanggalan sampai akhirnya ditunda. Dan akan ditinjau ulang oleh pihak kejaksaan karena tercium ada desas-desus tindak korupsi. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, Black Money. 2 bulan sebelum keputusan penjualan Bank Cahaya, kita diperlihatkan dengan 2 orang pegawai bank yang terlihat gelisah karena akan ada penyidikan lanjutan dari kejaksaan. Seorang pegawai bernama Dewi semakin khawatir karena mengira nggak akan ada lagi penyidikan. Kemudian mereka pulang, tapi sepanjang perjalanan mereka sangat gelisah karena jika sampai kasus korupsi ketahuan, maka mereka akan ikut terseret. Seketika mereka berhenti sambil menunggu lampu merah sambil mencoba menenangkan diri. Tetapi dari belakang terlihat mobil melaju kencang dan kemudian Dewi segera keluar dari mobil karena mobil yang menabrak itu kembali mendekat dan menabrak lagi. Dewi teriak histeris karena rekannya tewas ditabrak tepat di hadapan matanya. Beruntung Dewi masih selamat, tapi tentu sangat ketakutan dan mungkin ini semua ada sangkut paut dengan kasus korupsi di Bank Cahaya. Beberapa hari kemudian Dewi lagi dalam perjalanan, tapi dia melihat sebuah truk yang seperti ingin menabrak. Rasa trauma itu membuatnya sangat ketakutan. Dan dengan cepat Dewi tancap gas dan malah menabrak. Dewi pun diberhentikan oleh polisi karena telah membuat kekacauan. 3 hari kemudian, kepolisian Korea Selatan mendapat laporan ada seorang perempuan yang udah meninggal dalam mobil. Dengan cepat polisi mendatangi TKP dan menemukan fakta bahwa itu adalah aksi bunuh diri. Tapi yang paling menarik adalah perempuan yang enggak lain dan enggak bukan, yaitu Dewi. Aduh, meninggalkan sebuah pesan yang berisi bahwa dia telah dilecehkan oleh seorang jaksa bernama Bimo. Dalam waktu cepat kabar tersebut menjadi viral dan Bimo sangat kaget karena dia nggak pernah melakukan itu. Bimo hampir baku hantam dengan seorang rekan sekantor karena orang-orang langsung percaya dengan berita tersebut. Bimo segera pergi menemui atasan untuk membantah semua tuduhan. Bimo ingat bahwa Dewi datang ke kantor kejaksaan melaporkan kejadian tabrak lari. Tapi entah kenapa Dewi juga meminta agar dihukum. Tentu Bimo bingung karena dia nggak bisa asal memenjarakan orang. Dari sana Bimo mendatangi upacara pemakaman Dewi. Tapi di sana dia malah dihajar. Bimo sebisa mungkin membela diri karena akan menyelidiki kasus kematian Dewi demi mencari tahu apa yang terjadi dan membantah semua tuduhan padanya. Scene berpindah memperlihatkan para petinggi Bank Cahaya lagi rapat karena pemerintah nggak kunjung memutuskan penjualan Bank Cahaya. Penasehat hukum bank bernama Laras dibuat kesal karena pemerintah bekerja dengan lelet membuatnya harus menunda banyak keputusan. Apalagi kolega pihak bank malah melarikan diri dan diburu karena enggak membayar pajak sebesar 7,8 miliar won atau sekitar 92 miliar. Sementara itu Bimo mencari petunjuk di TKP saat Dewi melakukan bunuh diri. Bimo dihampiri temannya yang membawa HP Dewi karena ada kejanggalan saat Dewi membalas pesan yang terakhir. Bimo juga diberitahu bahwa Dewi lagi dalam penyidikan karena kasus korupsi. Cak-cak. Kemudian Bimo menemui rekannya bertanya mengenai kelanjutan dan hasil penyidikan kasus Dewi. Tapi baru aja Bimo bertanya, rekannya malah pergi seperti ada hal besar yang dirahasiakan. Bimo terus mengikuti dan akhirnya diberitahu bahwa Bank Cahaya yang bernilai 1.200 triliun hanya akan dijual seharga 29 triliun aja.
Sontak Bimo sangat kaget karena harganya sangat gak masuk akal. Pada keesokan hari, Bimo menemui seorang petinggi kejaksaan yang kita panggil aja dia Baskoro lah ya. Karena ada informasi Baskoro telah menghentikan penyidikan di Bank Cahaya. Bimo memohon agar proses penyidikan dilanjutkan demi menemukan titik terang bahwa ia tidak bersalah. Bimo terus mencari petunjuk dan bantuan untuk membantah semua tuduhan padanya. Bimo menemui seorang petinggi serikat pekerja yang melakukan aksi demonstrasi menuntut agar kejaksaan menyelidiki kasus korupsi di Bank Cahaya. Bimo mulai mendapat pencerahan, tapi bukannya semakin mudah, kasus yang dia hadapi malah semakin rumit karena melibatkan banyak pihak. Di tengah-tengah itu datanglah Laras karena ingin membujuk para demonstran untuk menghentikan aksi agar pemerintah segera mengambil keputusan mengenai penjualan Bank Cahaya. Laras terus membujuk karena itu semua demi kepentingan bersama. Tetapi orang-orang itu nggak mudah luluh karena baru aja mau berhenti jika tuntutannya bisa dipenuhi. Setelah berdiskusi panas dengan serikat pekerja, Laras menghubungi pimpinan bank memastikan bahwa nggak ada manipulasi laporan keuangan dalam penjualan Bank Cahaya. Sebagai orang yang paham hukum, Laras harus hati-hati. Karena dalam bisnis tingkat tinggi, semua orang pasti akan melakukan cara apapun baik legal maupun ilegal. Saat akan pergi, Bimo mencoba meyakinkan Laras bahwa dia bukan penjahat seksual, tapi Laras enggak peduli dan pergi meninggalkan Bimo. Singkat cerita, Bimo melakukan investigasi sendiri demi mencari tahu kasus apa yang sebenarnya lagi dia hadapi. Bimonya kembali ke kantor dan langsung mengajak tim agar menemui petinggi pengelolaan dana investasi negara. Atau kalau di Indonesia mah Danantara kali ya, karena ada kecurigaan keterlibatannya dengan pembunuhan yang terjadi pada pegawai Bank Cahaya. Tapi Bimo mendapat informasi apapun, tapi dengan cerdik tanpa disadari Bimo mengkopi data dari komputer petinggi itu. Beberapa hari kemudian Bimo menemui Laras demi mencari titik terang. Bimo menemukan petunjuk bahwa Dewi kemungkinan dibunuh akibat mengirimkan laporan keuangan bank yang menjadi dasar Bank Cahaya akan dijual. Tentu Laras enggak langsung percaya, apalagi Bimo dituduh telah melakukan pelecehan. Bimo terus meyakinkan bahwa dia dijebak dan minta bantuan Laras agar membantu memecahkan semua ini. Tapi jawaban Laras tetap sama. Dia enggak tertarik membantu Bimo. Di keesokan hari Bimo dipanggil Baskoro karena dia mendatangi petinggi pengelolaan dana investasi negara. Baskoro mengingatkan jangan gegabah karena orang yang dia datangi itu bisa membuat bank kolaps dalam waktu sekejap. Dengan keputusannya Bimo membela diri karena dia harus membersihkan diri dari semua tuduhan. Di tengah itu Baskoro dihubungi koleganya. Dan tanpa disadari Bimo memfoto petunjuk mengenai kasus Bank Cahaya yang telah Baskoro susun. Kemudian Bimo mendatangi sebuah pesta para petinggi Bank Cahaya bersama petinggi bank lain dan orang penting di pemerintahan. Bimo memberanikan diri memberikan kartu nama pada orang penting itu sampai dia dicurigai. Dari sana Bimo pergi makan malam dengan Laras karena Bimo terus membujuk agar Laras mau membantu. Mereka menikmati makanan dan minuman sambil ngobrol tentang karir masing-masing. Bimo ingin urusannya segera selesai karena nggak ingin terus dituduh sebagai penjahat. Beberapa hari kemudian Bimo mendapat kabar bahwa petinggi di kejaksaan telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena dituduh melakukan kasus suap. Bimo sangat sedih karena hal itu muncul tiba-tiba padahal pihak kejaksaan lagi menyelidiki antara pengelolaan dana investasi negara dan Bank Cahaya yang dicurigai ada korupsi. Tidak lama Bimo menemui Baskoro meyakinkan agar tetap melakukan penyidikan korupsi di Bank Cahaya. Bimo pun mendapat informasi bahwa Baskoro akan terus melakukan penyidikan dan akan menangkap orang-orang yang dicurigai jika semua bukti udah terkumpul. Di lain sisi, Laras menemui petinggi Bank Cahaya yang kita panggil aja dia Hendra lah ya.
menanyakan apakah benar ada manipulasi laporan keuangan. Laras juga mendapat informasi ada kong kali kong antara petinggi pengelolaan dana investasi negara dan Menteri Keuangan dalam pendanaan bank, dan itu jelas melanggar undang-undang. Tetapi dengan santai Hendra membantah semua tuduhan itu. Sementara kini Bimo terus mencari petunjuk tapi malah membawanya pada kasus korupsi yang sangat rumit. Bimo menduga selain pengelolaan dana investasi negara kong kali kong dengan Menteri Keuangan, Bank Cahaya juga menerima bantuan dari pihak asing, tapi selama ini malah dikorupsi oleh segelintir orang hingga membuat bank itu akan dijual dengan harga yang sangat murah. Padahal itu semua adalah hasil manipulasi. Dari sana Bimo minta bantuan tim cyber agar mencari data-data pemilik saham Bank Cahaya serta para petinggi pengelolaan dana investasi negara. Bimo berhasil mendapatkan data seseorang yang enggak lain dan enggak bukan, yaitu petinggi pengelolaan dana investasi negara yang berinvestasi di Bank Cahaya sebesar 20 juta dolar Amerika dan dicurigai itu adalah bagian dari trik pencucian uang. Diketahui saat ini si petinggi itu tinggal di kawasan pegunungan dan Bimo akan pergi ke sana untuk mencari tahu lebih lanjut. Setibanya di sana, Bimo dan rekannya nekat masuk ke rumah dengan menaiki pagar. Mereka terus mengetuk pintu hingga si pemilik rumah akhirnya muncul. Bimo langsung bertanya mengenai laporan yang dia temukan hingga Bimo langsung memborgol si petinggi itu atas tuduhan pencucian uang dan manipulasi keuangan di Bank Cahaya. Bimo langsung membawanya. Tapi dalam perjalanan mereka dihadang sebuah truk. Bimo segera mengecek keluar lalu meminta si sopir truk itu agar keluar. Tapi secara mengejutkan truk tersebut malah mundur dengan kencang. Dan kemudian Bimo segera mencoba menyelamatkan rekannya juga orang yang baru dia tangkap. Dan beruntung mereka masih selamat meskipun mengalami sedikit luka-luka. Bimo berusaha mengejar si sopir truk tapi dia udah pergi melarikan diri. Bimo langsung menginterogasi si petinggi tersebut, tapi tiba-tiba dihentikan oleh rekannya. Atas perintah dari Baskoro, Bimo dianggap telah menyalahi aturan, apalagi melangkahi perintah dari Baskoro. Tidak lama Bimo diberitahu bahwa si petinggi itu hanya dipinjam nama karena para investor sebenarnya berasal dari negara asing. Tentu Bimo semakin bingung karena masalah menjadi rumit melibatkan banyak orang penting. Akhirnya Bimo menemui pimpinan serikat pekerja, memberitahu apa aja yang telah dia temukan. Bimo tidak ingin menghentikan penyidikan karena yang dia lakukan itu semua demi membersihkan namanya. Tapi fakta yang dia temukan malah menjadikan kasus ini malah semakin rumit. Dari sana Bimo menemani rekannya yang saat ini dirawat di rumah sakit. Bimo merasa bersalah karena saat ini dia terluka parah. Bimo berjanji akan membongkar kasus tersebut agar semua ini nggak sia-sia. Singkat cerita, Bimo dan rekannya siang dan malam kembali melakukan penyidikan, mengumpulkan semua data yang ada. Mereka terus menggali semua informasi dan menemukan titik terang di mana dalam kasus itu terdapat banyak orang penting terlibat. Sampai ada kesimpulan di mana Hendra menjadi dalang di balik manipulasi keuangan serta korupsi Bank Cahaya. Bimo segera pergi menuju kantor menyerahkan semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Semua orang di sana kaget karena Bimo telah melampaui kinerja mereka selama ini. Di tengah-tengah itu mereka melihat tayangan berita bahwa petinggi kejaksaan akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya karena tuduhan suap yang dia terima. Kejadian tersebut membuat pihak kejaksaan dikritik keras karena gimana mau memberantas kejahatan jika pimpinannya sendiri malah korupsi. Baskoro pun langsung mengambil keputusan untuk menangkap Hendra berdasarkan semua bukti yang telah Bimo dapatkan. Di waktu yang sama, Hendra bersama para petinggi lagi mengadakan rapat mengenai susahnya penjualan Bank Cahaya. Hendra sangat frustasi karena udah banyak korban.
Tapi pemerintah nggak kunjung memberi keputusan mengenai penjualan Bank Cahaya. Birokrasi yang rumit membuat proses itu terhambat, dan jika dalam beberapa hari ini nggak kunjung selesai, maka pihak Bank Cahaya harus mengganti rugi bantuan finansial yang selama ini diberikan pihak asing. Tepat saat Hendra akan pergi terlihat Laras berada di luar. Tiba-tiba dihubungi oleh Bimo yang dalam perjalanan untuk menangkap Hendra. Laras sangat kaget karena bukti-bukti udah ditemukan dan semua mengarah pada Hendra yang diyakini melakukan tindak korupsi dan manipulasi keuangan. Jadi sederhananya Hendra dan para kolega menggunakan nama orang lain untuk berinvestasi atau membeli Bank Cahaya. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang akan membeli Bank Cahaya dengan harga yang murah. Dan jika hal itu terjadi tentu mereka mendapat keuntungan yang sangat-sangat besar. Nah kira-kira begitu guys. Tidak lama Laras menemui Hendra langsung menodong pertanyaan tentang keterlibatannya mengenai penjualan Bank Cahaya dengan harga yang murah. Hendra pun enggak bisa mengelak lagi dan mencoba menenangkan Laras. Sontak Laras memutuskan akan berhenti sebagai penasihat hukum karena itu sangat bertentangan dengan prinsipnya. Kemudian mereka menyadari pihak kejaksaan datang untuk menangkap Hendra atas banyak tuduhan kejahatan. Hendra tidak mencoba lari dan pasrah akan ditangkap. Tapi sebelum pergi Hendra meminta agar Laras bicara dengan ayahnya demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Bimo dan yang lain pergi menyerahkan Hendra pada pimpinan KPK untuk diinterogasi. Baskoro mulai menanyai Hendra atas keterlibatannya dalam manipulasi keuangan serta kong-kali-kong dengan pihak pengelola investasi. Di tengah itu Baskoro dihubungi seseorang tapi Baskoro langsung mematikan telepon. Secara nggak diduga Baskoro meminta Hendra membantunya agar menjadi jaksa agung. Dan Hendra nggak akan ditangkap apalagi Hendra punya pengaruh kuat dan banyak koneksi di pemerintahan. Wah, sama-sama gila. Di sisi lain, Laras bertanya pada ayahnya seperti yang Hendra minta saat akan ditangkap. Laras diminta sang ayah agar terlebih dulu menyelesaikan tugas membantu Bimo, serta Komisi Jaksa Keuangan mengungkap kasus korupsi yang melibatkan Hendra di Bank Cahaya. Beberapa hari kemudian terjadi demo besar-besaran di kantor kejaksaan menolak penjualan Bank Cahaya. Ditambah ada informasi bahwa Baskoro menutup kasus korupsi di Bank Cahaya. Sontak Bimo sangat marah karena dia udah berusaha mati-matian, tapi Baskoro main tutup gitu aja. Baskoro langsung mengancam balik Bimo karena ketahuan melakukan penyadapan ilegal, dan tentu hal itu adalah tindak pidana. Bimo enggak bisa menahan amarah hingga memutuskan akan menggelar konferensi pers karena semua yang dia lakukan demi membuktikan tuduhan pelecehan yang dia alami adalah salah. Kemudian Bimo bersiap pulang. Tapi anak buah Baskoro langsung menahan dan mengambil tas berisi bukti kejahatan Hendra. Semua bukti yang selama ini Bimo kumpulkan diambil paksa oleh anak buah Baskoro. Saat Bimo lagi diinterogasi diam-diam dia memberi kode pada rekannya untuk mengambil tas. Dan dengan cepat rekan Bimo akhirnya berhasil mengambil tas itu. Di waktu yang sama, aksi demonstrasi makin membesar. Bahkan itu juga terjadi di Amerika. Semua serikat pekerja menolak Bank Cahaya dikapitalisasi pihak asing karena akan merugikan mereka. Melihat situasi semakin memburuk, Laras dihubungi ayahnya, tapi Laras enggak mengangkat karena sebentar lagi akan mengadakan rapat bersama Komisi Jaksa Keuangan. Rapat dimulai dan Laras mendapat pesan dari sang ayah. Karena ternyata setengah dari uang milik Hendra adalah milik ayah Laras. Dari situ kita mendapatkan fakta jika Bank Cahaya berhasil terjual, maka ayah Laras akan mendapat uang sebesar 200 juta dolar Amerika atau sekitar 3,4 triliun serta kepemilikan saham. Oh, jadi gitu guys. Itu membuat Laras sangat bimbang. Apalagi jika Hendra dan semua orang yang terlibat dihukum, maka Bank Cahaya enggak akan dijual dan para investor asing enggak jadi invest di negaranya. Tibalah saat Laras memberikan masukan dan Laras menarik nafas panjang meminta agar Bank Cahaya tetap dijual kepada pihak asing. Berita penjualan Bank Cahaya dan keputusan untuk tidak menghukum Hendra serta kroninya membuat Bimo mencoba menghubungi Laras.
Tapi sayangnya teleponnya sama sekali enggak mendapat jawaban. Di saat yang sama, Laras lagi menggelar konferensi pers mengenai hasil keputusan penjualan Bank Cahaya. Bahkan pihak bank mendapat ganti rugi karena keterlambatan pihak pemerintah dalam mengambil keputusan. Saat dalam perjalanan, Laras mendapati bahwa para demonstran telah memblokade jalan. Sebenarnya Laras masih bimbang, tapi keputusan itu dia ambil karena Laras akan mendapat bagian uang dari sang ayah agar Laras bisa membuat firma hukum sendiri yang lebih besar. Di sisi lain, Bimo mencoba masuk menemui Laras karena Bimo tahu bahwa Laras telah bersekongkol. Dikarenakan nggak bisa menemui Laras, akhirnya Bimo masuk ke dalam aksi demonstrasi sambil membawa tas berisi bukti kejahatan Hendra dalam penjualan Bank Cahaya. Bimo bicara dengan lantang karena hukum malah dipermainkan seenaknya. Bimo melakukan itu karena dia dituduh melakukan pelecehan, tapi akhirnya malah menemukan konspirasi jahat pembunuhan dan suap demi menutupi kasus korupsi. Bimo juga mengkritik keras keputusan Baskoro yang menutup kasus dengan seenaknya dan kong kali kong dengan Hendra. Di tengah itu datanglah rekan Bimo menyebutkan bahwa Bimo bukan lagi jaksa karena telah diskors akibat melakukan penyadapan ilegal. Seketika terjadi bentrok antara pihak kejaksaan dengan para demonstran karena mereka mencoba melindungi Bimo yang sangat ingin mengungkap kebenaran. Enggak jauh dari sana, Laras hanya melihat Bimo terus menyuarakan kebenaran. Tapi Laras enggak peduli karena jika terbongkar, maka sang ayah akan ikut ditangkap dan uang tersebut enggak bisa Laras dapatkan. Meskipun bertentangan dengan prinsip, tapi uang tersebut telah membutakannya dan Laras tetap memilih diam meskipun Bimo diperlakukan dengan sangat enggak adil. Hingga sampai kasus ini dinyatakan selesai, Hendra, Laras, dan yang lain sama sekali enggak ditangkap ataupun diadili. Mereka tetap menikmati keuntungan dari penjualan Bank Cahaya atas konspirasi jahat yang selama ini mereka lakukan. Dan akhirnya film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat. Hingga sampai kasus ini dinyatakan selesai, Hendra, Laras, dan yang lain sama sekali enggak ditangkap ataupun diadili. Mereka tetap menikmati keuntungan dari penjualan Bank Cahaya atas konspirasi jahat yang selama ini mereka lakukan. Dan akhirnya film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat.